Herman adalah seorang kepala perpustakaan yang ada di sebuah kampus. Memiliki gaji yang pas-pasan, nyatanya yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan sang istri. Apalagi saat ini sang istri tengah dirawat di rumah sakit. Mau hidup lagi susah, lagi seneng, gaji cuma 4 juta gak naik-naik. Gaji segini mana cukup untuk kebutuhan dan juga Dewi. Apalagi Dewi sedang dirawat di rumah sakit. Kalau bukan karena jaminan, Dewi pasti sudah dipulangkan. Kira-kira udah berapa ya tanggunganku di rumah sakit ini? Permisi Mas, selamat sore. Ya, selamat sore Bapak. Ada yang bisa kami bantu? Ini Mas, saya ingin bertanya mengenai tanggungan istri saya yang bernama Dewi Kumalasari. Kira-kira tanggungannya sudah sampai berapa juta ya Mas? Nomor kamar 307. Baik Pak, atas nama pasien Dewi Kumalasari di nomor kamar 37. Bapak tunggu sebentar ya, Bapak kami cek terlebih dahulu untuk biaya penanggungannya. Oke, hasilnya sudah keluar Pak. Saat ini biaya penanggungannya untuk pasien yang Dewi Kumalasari sudah mencapai 4 juta Bapak. Ada lagi yang bisa kami bantu? 4 juta ya? Itu keseluruhan dari gajiku bulan ini. Kalau aku lunasin semuanya, aku gak bakalan bisa makan untuk bulan ini dong. Tapi kalau aku masih nyicil sedikit-sedikit, itu makin memberatkanku untuk kedepannya. Aku harus apa ya ini? Apa yang sebaiknya aku lakukan sekarang? Pak? Iya Mas, maaf. Tadi saya habis merenung sebentar sebelum mengambil keputusannya. Dan hasilnya akan saya beritahu setelah saya konsultasi dulu ya Mas dengan istri saya. Oh iya Pak, gak apa-apa. Kami akan menunggu Bapak sampai Bapak menyelesaikan semuanya. Iya Mas, terima kasih. Awalnya aku memang ingin membicarakan hal ini dengan istriku. Tapi saat melihat wajahnya yang tak berdaya, rasanya aku gak tega kalau dia dibawa pulang. Sengsaranya jadi orang susah. Semua keputusannya harus dipikirkan matang-matang. Ada apa Pak? Kamu lagi ada masalah ya? Termenung terus. Ibu, enggak apa-apa kok Bu. Aku gak apa-apa kok, nggak ada masalah. Terus kalau nggak ada masalah, kenapa kamu malah diam-diam kayak gitu? Jangan bohong Pak. Aku bisa tahu dari ekspresi dan raut wajah kamu itu. Semuanya terlihat jelas dari sorot matamu. Kamu pasti lagi ada masalah kan Pak? Cerita aja sini sama ibu. Enggak kok Bu, nggak ada apa-apa kok. Masalah mata aku cuma kena debu aja waktu di jalan. Aku gak apa-apa kok Bu, cuma sedikit capek aja. Iya, maafin aku ya Pak. Karena kondisi aku yang sekarang ini, kamu harus mondar-mandir dari kampus ke rumah sakit. Aku tahu betapa capeknya jadi kamu menjalani keseharian yang melelahkan dan menempuh puluhan kilo untuk menemui istrinya. Maafin aku ya Pak, aku jadi merepotkan kamu. Enggak apa-apa kok. Ngerepotin dari mananya coba. Kamu ini Bu, aneh. Namanya juga orang sakit. Jadi wajar dong kalau aku itu harus mengecek ke rumah sakit. Pulangin aja Pak aku ke rumah. Aku gak mau terus-terusan ngerepotkan kamu. Aku gak mau terus-terus jadi beban untuk kamu. Lagian kondisi aku juga sudah agak mendingan kok. Lebih baik biaya pengobatan itu dialihkan saja untuk biaya yang lainnya. Kan lumayan buat nambah-nambah modal kamu buka usaha. Kamu serius dengan perkataan kamu tadi sayang? Kamu tahu sendiri kan resikonya apa kalau kamu dirawat di rumah? Iya Pak, gak apa-apa, aku udah tahu kok semuanya. Tapi sayang, kalau kamu dirawat di rumah, siapa yang nanti bakal jagain kamu? Siapa yang nanti bakal merawat kamu? Kita gak punya babysitter ataupun pelayan. Aku takut kamu itu nanti gak bisa dijagain. Kalau nanti kamu kenapa-kenapa gimana? Coba, aku bakalan tambah stres dan... Pak, kamu percayakan sama aku. Aku sudah gak apa-apa kok Pak. Aku akan baik-baik aja. Aku pasti bisa melakukan itu sendirian. Jadi kamu gak perlu khawatir Pak. Kamu gak perlu cemas. Kamu percaya kan sama semua kata-kata aku? Iya Bu, Bapak percaya kok sama kamu. Waktu demi waktu terus berlalu, bukannya jadi lebih mudah, kondisi keduanya justru jadi sangat sulit. Penyakit istri Pak Herman semakin menjadi-jadi, sedangkan Pak Herman mulai kelimpungan untuk mencari biaya tambahan. Ini Bu, dimakan dulu roti sama air hangatnya.
Semoga aja itu bisa meredakan sedikit rasa sakitnya itu. Gluk gluk gluk. Ya Allah, gajiku ini cuma cukup buat bayar kontrakan dan juga sedikit makan. Terus bagaimana dengan kebutuhan dan obatnya Ratna ya Allah? Entah kenapa semuanya jadi semakin sulit sejak dia keluar dari rumah sakit. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Aku bingung. Pak, udah jangan terlalu dipikirkan ya Pak. Aku gak apa-apa kok, aku masih bisa menahan penyakit ini. Kamu gak perlu khawatir ya Pak. Kamu fokus aja sama pekerjaan kamu. Tahan gimana Bu? Mau sampai kapan kamu menahan semua rasa sakit ini? Kamu pasti sudah terlalu sering enggak minum obat. Badan kamu pasti tersiksa menahan semua rasa sakit itu. Percuma kamu pura-pura kuat di depan aku Bu. Aku udah tahu semuanya. Aku harus cari cara untuk menyembuhkan kamu itu. Keesokan harinya Herman menemui rektor universitas yaitu Pak Basri untuk meminta sebuah solusi. Pak Basri, saya mohon Pak. Saya minta tolong banget sama Bapak. Ini semua tentang gaji dan tunjangan saya. Apa gak bisa Pak kalau gaji dan tunjangan saya itu ditambah sedikit lagi Pak? Istri saya sedang sakit Pak. Saya butuh uang lebih untuk biaya pengobatannya. Apa gak ada Pak tambahan gaji atau dana pinjaman gitu dari kampus? Saya benar-benar butuh uang. Sangat butuh Pak. Herman, kamu ini ngomong apa sih sebenarnya? Yang butuh uang di dunia ini bukan kamu saja. Semua orang juga butuh uang Herman, termasuk saya ini. Kalau saya aja butuh uang, jadi buat apa saya harus ngasih ke kamu? Maksud Bapak? Ya, kamu tahu sendiri kan situasi di kampus kita ini bagaimana. Anggaran kita di kampus ini tuh terbatas Herman. Nggak ada ruang untuk tambahan gaji ataupun pinjaman. Dan kalaupun memang beneran ada, buat apa saya juga ngasih pinjaman ke kamu? Ya kan? Sedangkan saya saja butuh. Tapi Pak, tolonglah Pak, saya mohon ini. Soal hidup dan mati istri saya Pak. Saya sudah gak tahu lagi harus nyari pinjaman tuh mana selain kepada Bapak. Harus berapa kali saya katakan sama kamu Herman, kampus kita ini tidak punya uang. Begitu juga dengan saya. Maaf ya, saya tidak bisa memberikan apa selain menjadi gaji pokok kamu. Lebih baik kamu segera pergi Herman. Percuma saja kamu nanti memohon dan meminta kepada saya. Mengerti tidak kamu? Ya Pak, saya paham. Ia kini menyadari bahwa ia harus mencari jalan sendirian yang bisa membawa pada kesembuhan sang istri. Loh, Irwan, ini bagaimana sih? Bukannya aku udah nyuruh dia ya buat kemas-kemasin seluruh buku yang masih berserakan. Terus kenapa buku itu masih ada di sana? Irwan, kerjamu itu emang kadang-kadang gak becus ya? Uang palsu, apa maksudnya ini? Apa mungkin ini adalah jawaban semua masalahku? Ya ini patut dicoba sih. Kalau aku bisa membuatnya semirip mungkin, aku pasti bisa membeli obat-obatan ibu. Dan aku bisa segera menyembuhkannya. Malam itu Herman mencoba mencetak uang palsu dengan alat seadanya. Wah gila, uang ini benar-benar mirip dengan aslinya ya, Edan. Tapi gimana kalau nanti ketahuan ya? Entahlah, aku tidak tahu sebelum mencobanya. 5 menit kemudian. Herman, ada lagi Pak belanjanya? Ada lagi yang masih mau dibeli Pak sebelum saya hitung total belanjaannya? Enggak ada Pak, enggak ada. Cuma itu aja semua belanjaannya. Oke, saya hitung dulu ya Pak semuanya. 180.000 Pak semuanya. Ini Pak uangnya. Aneh kok rasanya agak aneh ya ini. Apa jangan-jangan dia ini... Ada apa Pak? Kenapa dengan uang saya? Oh nggak ada apa-apa kok dengan uangnya. Oh, saya kira ada apa Pak? Bikin tegang aja tahu nggak apa ini? Maaf ya Pak, saya kasih sengaja. Ini Pak kembaliannya. Makasih ya Pak udah belanja di warung saya. Iya Pak, sama-sama. Berhasil Cuk, berhasil. Aku berhasil menipu pedagang itu dengan uang palsu tadi. Akhirnya aku menemukan jalan yang indah untuk hidup ini. Karena dirasa aman, Herman pun memproduksi uang palsu dengan skala yang besar. Tak tanggung-tanggung 17 orang kepercayaannya juga ikut dilibatkan dalam pembuatan uang palsu tersebut. Joko. Herman, ada apa Her? Ada apa? Gak biasanya kamu datang ke tempat aku jam segini. Ini Jok, aku ada loka yang menggiurkan untuk kamu. Loka ini sesuai banget dengan profesi dan keahlianmu.
Kalau kita bisa sama-sama mengembangkan Loka ini, beuh, gak main-main Cok. Omsetnya bisa tembus 100 miliar dalam sebulan. Apa? 100 miliar? Jangan kenceng-kenceng, kenapa sih Cok? Gak enak aku sampai kedengaran sama orang-orang. Ya maaf Her, maaf. Ngedengar uang 100 miliar siapa coba yang gak terkejut, ha? Kalau bisa didapatkan dalam 1 bulan. Jadi Lokanya itu apa Herman? Apa yang bisa aku lakukan buat kamu? Ah, seriusan kamu? Kamu nyuruh aku itu ikut nyetak uang palsu. Tapi kalau nanti ketahuan gimana Her? Itu kan langgar aturan Her. Kita bisa dipenjara loh. Udah, tenang aja. Kita gak bakal ketahuan kok. Aku udah menyiapkan orang-orang yang profesional di setiap bidangnya. Diagram, nomor seri, gampang. Semuanya bisa kita atasi kalau kita itu benar-benar ahli. Jadi gimana Cok? Kamu mau ya ikut sama aku? Cuma kamu itu satu-satunya orang yang ahli dalam percetakan ini Cok. Aku bisa jamin kalau kita itu gak bakal ketahuan. Beneran ya kamu janji? Iya, aku janji. Sejak saat itu Joko tak lagi membuka usaha percetakannya. Dia mengabdikan diri seluruh hidup dan matinya untuk mencetak uang palsu itu. Pokoknya kita semua harus hati-hati ya. Jangan sampai ada kesalahan kecil yang bisa menghancurkan semua usaha kita ini. Tetap fokus dan teliti. Ingat, itu adalah kunci dari kesuksesan dan keselamatan kita. Meski awalnya sempat berjalan mulus, badai terpaan mulai menghampiri mereka. 10 tahun kemudian, mereka mulai dicurigai dan mendapat sebuah masalah. Yang dilihat setelah 10 tahun aku berjualan, kok rasanya uang itu sedikit aneh ya. Rasanya ada yang aneh aja gitu. Seperti ada yang beda kalau dirasakan. Apa jangan-jangan uang ini emang uang palsu lagi ya? Wah gawat, aku bisa bangkrut kalau ternyata uang ini uang palsu. Aku harus melaporkannya ke polisi supaya aku tahu keaslian dari uang ini. Waduh gawat, orang-orang mulai curiga dengan uang palsu buatan kami. Ini gak bisa didiamkan terus-menerus. Aku harus segera melaporkannya pada Herman. Her, ini gawat Her, gawat. Ini gila. Uang palsu kita ada yang udah ketahuan Her. Ada seorang pedagang yang sudah melaporin uang kita ke polisi. Apa kamu bilang? Ketahuan Cok. Ketahuan yang bener aja kamu Cok. Kalau uang palsu kita itu udah ketahuan. Ya Her, aku serius. Aku dengerin langsung dari pedagangnya. Waduh gawat. Padahal tinggal sedikit lagi untuk kami mencapai target itu. Tapi kenapa malah ketahuan sih sekarang? Sial-sial. Jadi kita harus bagaimana Cok? Her, aku gak mau ya. Kita di penjara. Aku gak mau masuk penjara. Aku juga gak mau Lin. Gak mau. Mana ada orang yang di dunia ini yang gak takut masuk penjara kecuali koruptor. Ya udah kalau gitu. Gimana kalau kita berhenti aja sekarang? Kita menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatan kita ini. Dengan begitu kan hukuman kita akan diringankan dan kita gak akan lama di dalam penjara. Hah? Apa kamu bilang? Kamu ini sudah gila ya Ki? Gila itu bukan solusi. Itu bukan solusi dari semua masalah ini. Iya betul itu Ki, betul. Udah diam semuanya diam. Joko, Lina diam dan jangan bicara lagi ya. Dan kamu Rizky stop ngomong hal-hal yang gak berguna, yang bisa mempengaruhi semuanya. Pokoknya kita gak akan berhenti. Kita akan terus melanjutkan proyek ini sampai target kita terpenuhi. Tinggal dikit lagi target kita akan tercapai. Kita hanya butuh sedikit uang palsu untuk mencapai 300 triliun. Paham kalian semua? Tapi Mak, polisi sudah turun tangan. Diam. Kalau saya bilang diam, kalau semuanya harus diam, dengar ya kalian semua. Kita sudah terlalu jauh buat mundur sekarang ini. Kalau kita berhenti semuanya akan beres. Semua cita-cita yang sudah kita impikan akan buyar semuanya. Dan saya gak akan membiarkan mimpi itu berantakan. Tetap dilanjutkan pekerjaan dan buat lebih teliti lagi kerja, oke? Beberapa waktu kemudian polisi berhasil mengendus dan melakukan investigasi ke dalam kampus. Katanya polisi sudah melakukan investigasi di kampus kita ini. Ini nggak bisa diteruskan lagi Herman. Kita udah gak aman lagi. Ya betul itu. Kita harus buang-buang semua alat yang kita pakai sebelum polisi ini menemukannya. Kita nggak bisa ambil resiko lagi Herman. Keselamatan diri kita jauh lebih besar daripada cita-cita dan ambisi kita. Kamu harus pahami itu Herman. Kita harus berhenti. Kita nggak akan berhenti dan nggak akan buang-buang apa-apa. Kalau kita tenang, mereka nggak akan curiga.
Teruskan pekerjaan dan buat kita lebih teliti lagi. Gila kamu Herman, gila. Aku lebih baik keluar dari tim busuk ini. Keluarlah sana, keluar. Kalau kamu ingin mati di tanganku, cepat sana, kamu keluar dan aku akan segera menghabisimu. Beberapa waktu kemudian polisi berhasil menangkap mereka. Diam kalian semua, diam. Kalian sudah dikepung dan jangan ada yang memberontak. Ayo segera tangkap mereka semua, tangkap. Sialan, bagaimana bisa polisi menangkap kita? Padahal semuanya sudah sempurna. Polisi seharusnya gak bisa mengetahui kita. Ini pasti ada pengkhianat. Pasti ada pengkhianat di antara kita. Sial. Di dalam penjara, Herman merenungi semua kesalahannya. Ia memikirkan istri yang kini sendirian tanpa dirinya. Padahal aku cuma ingin membahagiakan ibu. Tapi lihat apa hasilnya sekarang. Aku malah menghancurkan semuanya. Aku malah membuat ibu jadi lebih menderita. Maafin aku ya bu, bapak menyesal. Kita udah salah dari awal, Her. Gak semestinya kita mengambil jalan pintas seperti ini. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Yang sudah terjadi biarlah tetap terjadi. Kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Setidaknya aku berharap ini bisa menjadi pelajaran bagi orang lain juga. Tidak ada jalan pintas untuk bisa meraih sebuah kesuksesan. Pak, saya tahu siapa yang bikin uang palsu itu. Tapi saya butuh perlindungan pak. Saya butuh syarat agar hukuman saya itu diringankan. Kalau informasi kamu valid, kami bisa atur semua itu. Ceritakan semuanya dan jelaskan secara rinci. Rizky menceritakan semuanya dan tamat.